cukup kompak begitu tadi dari Pak Faisal dan juga Pak Sidi berkaitan dengan poin begitu untuk PPN 12% ini perlu ditunda penerapannya. Nah, tapi ketika kita melihat kondisinya begitu di satu sisi juga kita ketahui bahwa belanja negara juga kan diprediksi akan terus meningkat begitu Pak Faisal, dan di satu sisi juga kita ketahui bahwa pemerintah juga dari tahun ke tahun terus berupaya untuk meningkatkan tax ratio begitu dari masyarakat. Nah, untuk poin ini sendiri begitu ya, suggestion dari Anda baiknya seperti apa Pak Faisal? Di satu sisi tetap bisa menaikkan pendapatan negara, tapi di sisi lain tentunya tidak memberatkan masyarakat. Strategi yang baik seperti apa Pak Faisal? Banyak sekali yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara ya. Pertama, masih windfall ini di komoditi, misalnya tahun 2022 lah yang saya ingat ya, itu penerimaan dari ekspor saja dari keluarga besar batubara HS 27 itu 1.000 triliun gitu. Kalau di berbagai negara itu dikenakan windfall tax profit, di Indonesia nol. Ya, Oke. jadi bisa dapat 250 triliun itu. Kenaikan PPN ini kira-kira ya meningkatkan penerimaan negara kira-kira 50-an triliun saja. Nah, yang 50 triliun itu kita hilangkan, ambil dari windfall profit bisa dapat 250 triliun. Oke, tapi sudah Sekarang tidak windfall lagi Pak masih, Faisal? ya masih kalau dibandingkan tahun 2020 harga batu bara masih di atas 100, Mbak. Masih di atas 100. Kemudian kalau kita lihat fasilitas-fasilitas yang diberikan itu yang namanya tax holiday lah, super tax deductible segala macam. Dan ingat juga corporate income tax sudah diturunkan dari 25 ke 22. Jadi kesannya di publik dunia usaha terutama yang besar-besar itu dikasih kualitas macam-macam demi untuk investasi gitu. Sementara rakyatnya ditekan terus. Oke, baik. Baik, artinya tadi seperti apa mungkin penerimaan bisa didapatkan dari sisi korporasi begitu ya. Nah, ini langsung saja Pak Sidi juga mungkin bisa menanggapi berkaitan dengan hal ini. Tadi mungkin cara yang bisa dilakukan tadi selain tentunya untuk meningkatkan pendapatan negara begitu ya, selain dari PPN adalah dengan sejumlah taksasi begitu ya dari korporasi sendiri. Nah, tanggapan Anda seperti apa begitu ya? Karena di satu sisi tadi sekali lagi seperti disampaikan Pak Faisal begitu ya, berbagai kebijakan ini memang ditentukan ataupun juga diberikan ini untuk mendorong dunia usaha. Nah, seperti apa Pak Sidi? Ya, jadi kalau pertama menurut saya adalah kewajiban pajak ini tidak hanya ditanggung oleh korporasi, tapi seluruh warga negara. Tentu yang memiliki penghasilan lebih membayar lebih, itu adalah unsur keadilan di situ ya. Nah, dalam berbagai kesempatan kami juga selalu menyuarakan mendorong lakukan ekstensifikasi. Masih banyak pelaku-pelaku usaha yang tidak terdaftar, belum terdaftar ya. Banyak juga pelaku-pelaku usaha yang misalnya seperti informal atau ya katakanlah ekstrimnya to the underground economy. Nah, ini kan mereka juga memiliki kontribusi, mereka juga memiliki penghasilan. Inilah yang harus dibawa, ditarik ke dalam sistem bersama-sama gitu. Nah, kalau yang sudah patuh janganlah dilakukan intensifikasi gitu. Karena ya mohon maaf kan juga memang kita mengetahui target naik, tapi juga penerimaan juga mungkin menurun. Tapi jangan lakukanlah intensifikasi karena memang ada saat-saatnya kalau memang ekonomi sedang ada sedikit kendala, ya sisi pengeluaran juga harus dilakukan skala prioritas. Ya tidak ada salahnya itu menunggu misalnya 6 bulan sampai 1 tahun, misalnya ada program yang jangka menengah panjang, dilakukanlah skala prioritas. Ya karena memang di sini tentu kesejahteraan rakyat menjadi utama gitu. Karena betul ya ekonomi itu ditopang 50% dari sektor rumah tangga gitu. Nah, tentu kalau naik 1% itu kemungkinan besar pasti dipass on ke customer. Nah, jadi rumah tanggalah yang akan menanggung ini gitu. Baik, baik. Tadi berkaitan dengan ekstensifikasi ya, tapi di satu sisi juga kita ketahui mungkin dari Dirjen Pajak sendiri juga memiliki keterbatasan begitu untuk terus melakukan ekstensifikasi. Memang sudah masuk ke dalam programnya, tapi mungkin
tantangan juga masih terus dirasakan. Nah, berkaitan dengan hal ini seperti apa Pak Faisal? Tadi kita sudah mendengarkan dari sisi pengusaha, begitu tadi yang disampaikan oleh Pak Sidi adalah seperti apa upaya ekstensifikasi instead of intensifikasi. Tanggapan Anda bagaimana? Setuju sekali. Kemarin kebetulan saya diundang oleh DPR, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara itu. Kita membahas betapa banyaknya celah meningkatkan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Bayangkan biji nikel saja diekspor secara ilegal itu 5,6 juta ton dari 2020 ke 2000 sampai 2023. Kan hilang pendapatan kalau ilegal, iya enggak? Banyak lagi emas ilegal, timah, korupsi merajalela, ratus-ratusan triliun gitu kan. Itu kan yang hilang, itu yang bocor di dalam sistem itu. Ya. Mbok ya yang begini-begini ditertibkan. Saya setuju sekali dengan Pak Sidi. Kemudian yang windfall tax profit itu bukan membebani di perusahaan-perusahaan tertentu itu dapat windfall-nya luar biasa. Oke. Nah, windfall-nya yang diambil sebagian. Karena apa? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan segelintir orang. Jadi windfall-nya, profit normalnya, ambil semua. Ada windfall-nya ini diambil 25%, bahkan di Mongolia tuh 70% diambil gitu. Karena ini kan ada perang Ukraina, kan ada positif negatifnya ya. Ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Nah, yang diuntungkan itu diambil sebagian untuk mengkompensasi yang dirugikan. Sehingga secara keseluruhan daya beli masyarakat itu stabil. Karena tekanan-tekanan akibat perang Ukraina dan perang di mana-mana ini kan sudah diderita oleh masyarakat kan dalam bentuk kenaikan harga karena kebutuhan pangan kita itu banyak sekali yang diimpor dan kita sudah defisit gitu. Oke. Apa yang kita tidak impor? Garam, gula, terigu, beras. Itu kan otomatis naik dengan kenaikan pelemahan nilai tukar rupiah kan. Baik, Pak Faisal, kita kembali lagi tadi ke poin daya beli masyarakat, begitu yang saat ini tengah menjadi concern atau perhatian dari banyak pihak. Ini adalah seperti apa daya beli masyarakat, khususnya untuk kelas menengah ke bawah, begitu Bapak. Apalagi nanti ketika untuk PPN 12% ini diterapkan, maka tentu kelompok ini juga akan lebih terdampak. Nah, apakah ini juga menjadi sebuah concern tersendiri bagi Anda, begitu, Pak Faisal? Terutama memang menengah ke bawah ini kelihatan sekali dari data tabungan ya yang tergerus gitu. Simpanan masyarakat itu tergerus terus. Jadi istilahnya kalau dilihat dari data LPS itu yang paling menderita adalah kelas menengah bawah itu dalam bentuk apa? Tergerusnya tabungan yang kita sebut sebagai sudah makan tabungan mereka itu gitu. Ini juga menjadi concern yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat misalnya yang terakhir lah ya data otomotif misalnya, itu yang mobil-mobil mewah naik pertumbuhannya, tapi mobil yang paling murah gitu itu mengalami penurunan tajam sampai 20%. Sepeda motor juga sudah mengalami penurunan kan ya, sepeda motor katakanlah kelas menengah bawah ya, walaupun tidak setajam mobil, tapi sepeda motor ini sudah mengalami minus. Data Juni belum keluar sih ya, Januari Juni. Belum lagi ditambah dengan macam-macam yang terjadi kenaikan ya, yang tidak tercermin di dalam inflasi itu. Oke. Eh, Misalnya apa? Harga obat, Ya. ya, tarif penerbangan. Kemarin saya misalnya bertemu dengan teman-teman dari mana namanya Belitung ya, itu satu kali jalan itu 1,2 juta rupiah, penerbangan hanya 45 menit begitu. Jadi please gitu, apa yang kita bisa lakukan untuk meredam ya. Jadi ini bebannya makin berat. Nah, bebannya yang paling berat adalah kelas menengah bawah. Oke. Tolong diringankan dulu, diberikan mereka waktu untuk bernapas, ditambah lagi dengan realitas bahwa industri manufaktur
mengalami penurunan share terus-menerus. Benahilah industri manufaktur ini, jangan dikenakan yang aneh-aneh. Misalnya apa? Bea masuk anti dumping sampai Ya. 200%. Ini kan udah nggak karu-karuan. Oke.